mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI. Bapak memang tidak mau menunggu sekjen terlebih dahulu hari ini, Pak? Ya, karena Pak Sekjennya mesti ada acara lain. Saya pikir ya kita nggak usah saling ganggu, toh cuma menyerahkan surat saja kan. Yang penting kan intinya udah dapat gitu. Bapak Balun kemarin mau mundur karena memang Bapak Balun bilang ada kekuatan besar yang Bapak Balun terasa, tapi di surat Bapak Balun justru bilang karena alasan istri dan anak ingin bangun masjid. Ini sebenarnya gimana Bapak Balun? Ya, gimana, saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Ya, itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya panglima, dia pang-6. Gitu. Bapak Balun sebelumnya bilang kalau misalkan temannya dibully, Bapak Alun akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Airlangga Hartarto. Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Atau itu aja. Pengunduran diri Pak Yusuf Hamka ini mengikuti jejaknya Pak Airlangga? Enggak juga, saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Dan Momentumnya pas. Momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini kan saya bilang innalillahi wa innalillahi rojiun. Berarti saya nggak happy. Ya kan, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Bapak Balun sudah ada komunikasi dengan Pak Airlangga? Belum. Saya dari Bandung kemarin habis dari Tegalega. Ya kan saya dengar berita kaget, tahu-tahu saya cari beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi. Di sini akan membangun komunikasi dengan Pak Airlangga pasca keputusan. Oh pasti, he is my best friend. Ya, buat saya pertemanan adalah pertama, kesetiaan utama itu buat saya. Kira-kira nanti komunikasinya akan seperti apa ke Pak Airlangga? Oh baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Airlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak budi, saya utang budi. Jadi dan Pak Airlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Berarti otomatis Pak yang di Jabar, di Jakarta juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi Tidak, Pak. saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Yusuf Hamka berakhir nih Pak? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk masalah penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Harapannya untuk Golkar dengan kepemimpinan baru nanti Pak? Ya saya harap Golkar akan menjadi dewasa dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi dan harus firm karena Golkar partai yang sudah mengakar 60 tahun lebih Golkar dan saya pikir Golkar kedepannya akan lebih jaya lah. Pak Yusuf, ada kabar bahwa Partai Golkar belum mandiri sekarang Pak, karena kan di bawah kepemimpinan Pak Airlangga ini banyak mengalami kemajuan sebenarnya termasuk kursi di DPR. Oh iya, kalau kita mau bicara Golkar dari zaman reformasi kita rebut bersama-sama, tetapi banyak kita sekarang mengingkari arti reformasi. Nah, dari zaman reformasi sampai sekarang, suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Airlangga, naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu tapi kita kan harus akui. Pak Airlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu. Berarti kan artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya.
Tapi kalau ada yang memasak mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Balon isu sendiri kalau misalkan ada nama Gibran ya, Raka dapat Buming Raka instruksi ada secara lisan. Boleh di-spill nggak sih ke media mungkin ada tekanan seperti apa gitu? Walau alam bisawab, saya nggak tahu. Karena saya di Bandung kemarin. Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh, siapa tuh? Non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh, yang ini. Oh, Sena. Sena ya? Sena tuh. Benar kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin Minggu. Saya di Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran, itu hari Kamis bukan Jumat. Iya, Kita waktu ketemu Pak Kamis. Yusuf di Saya juga rumahnya, ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin yang enggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, ntar nggak dipakai umat, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterain umat, kata Gus Yahya. Pak Yusuf, tapi kan Bapak mengatakan kalau Pak Erlangga itu dizolimi. Itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan. Masalah dijolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Kalau ada isu kalau misalkan yang salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pak Erlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahlil. Nah, di akhir-akhir Bapak Alun di dalam mendengar nama-nama itu. Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin ini. Iya kan, siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, ya silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan, bukan partai karbitan, tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik gitu kan. Kalau dari eksternal Pak, kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dipimpin oleh dari pihak eksternal seperti apa Pak? Tanya sesepuh yang lebih ngerti aturan SOP-nya, saya nggak ngerti. Saya ini kan cuman kader yang memang udah lama. Saya bukan kader indek-kosan. Saya ini memang kader udah lama, 50 tahun lebih. Saya punya MPAG dulu ditandatangani oleh Pak Sudarmono. Sebelum MPAG itu saya di Pramuka itu dibawa ke Warnas itu underbo Golkar gitu. Dari tahun 69. Pak, tapi apakah Pak Erlangga juga akan mengundurkan diri dari posisi Menko Perekonomian? Walau alam. Sebelum ada pembicaraan itu ya? Tidak ada, lancar-lancar aja. Jumat pun kami makan bersama di satu restoran dengan teman-teman pengurus Golkar, nggak ada apa-apa. Setelah Jumat itu sempat komunikasi lagi nggak ya dengan Pak Erlangga? Enggak, saya ditugaskan ke Bandung, Jawa Barat, makanya saya ke Jawa Barat. Saya nggak tahu ada apa-apa. Terus kemarin waktu habis kelar dengan sekretaris DPD Jabar, Kang Iswara, saya pulang ke rumah, ke hotel, saya mandi, saya mau pulang. Saya ditanya orang, saya pikir apa iya gitu, saya cuman ya nggak taunya ternyata betul gitu. Bapak kan sudah berada di politik ini kan sudah lama begitu. Jadi untuk melihat politik kemarin kan Bapak melihat politik itu sudah mulai keras gitu. Ini perbedaannya apa dari politik zaman dulu dengan sekarang ini Pak? Kalau dulu malu-malu kali ya, kalau sekarang udah nggak tahu malu, gitu aja perbedaannya. Pokoknya, Siapa yang nggak tahu malu? nah, walau-walam. Pokoknya saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone. Ya, I will be with you and I don't let you walk alone. I will walk with you together. Bapak sendiri lo nggak? Atau ada temennya? Kita cariin temen ya. Mas, soal pilkada gimana, Bah? Saya selalu rame karena teman saya adalah umat. Setiap hari saya melayani nasi kuning buat teman-teman THL sama ojol. Jadi they are my friend, all my friend. So saya punya prinsip hidup, yaitu yang tadi saya bilang. Kalau NKRI harga mati, loyalitas harga pasti. Pak Yusuf, tapi kan Pak Erlangga disebut-sebut tersangkut kasus hukum nih baru yang tahun lalu kemudian dihidupkan lagi kasusnya begitu Pak. Ada informasi bahwa sudah ada sprindik yang siap untuk diteken untuk penangkapan Pak Erlangga begitu. Walau-walam, saya nggak tahu, tapi saya juga dengarnya gosip-gosip, saya nggak bisa buktiin juga gitu kan. Tapi Pak Erlangga nggak cerita ke Bapak? Nggak cerita, saya belum ada komunikasi. Benar, sejak Jumat malam kami makan di Dominika restoran, bubar, waktu itu ada ketua MPR, kita makan sama-sama. Ya kan, selesai makan, bubar, saya izin, Pak, saya ke Bandung, saya mau Car Free Day, bahkan sama kawan tuh saya bilang, hari Kamis malam malah saya bilang, mau ke Tegalega. Nah, jadi jalan kita, jadi waktu
sore saya ke Cibadak, hari Sabtu sore itu Cibadak, mau ke Braga udah kemalaman, pagi saya ke Tegalaga, terus ke Pasar Loa cari itu apa sepatu, cari kaos kaki, udah colokan listrik. Ini hari-hari ini status Babah ini kalau keluarnya sepenuhnya sebagai kader lokal apa masih jadi kader tapi nggak pengurus? Sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya. Karena selalu memang dari dulu guru saya bilang, kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik katanya besok makan siapa, dan saya disuruh keluarga saya, kalau Baba Alun besok kasih makan siapa. Itu. Ini ada yang menduga kalau misalkan Pak Erlangga mendapat tekanan dari pihak istana, kalau Baba Alun mendengar Mbak? Saya tidak pasti, saya cuman semilir angin lewat-lewat, saya cuman dengar nggak pasti aja gitu. Ya kan kepastiannya kalian lebih tahu dah, masa sih saya harus ngajarin bebek berenang? Dengar ada kabar kader lain yang akan mundur juga nggak? Atau Bah Alun sendiri aja? Pasti kan menimbulkan reaksi dong Pak. Walau alam, mungkin menurut saya, bukan saya GR, saya pikir yang lain nggak ada kali ya. Dan saya dari awal pun saya bilang, saya nggak kepengen politik dan saya nggak kepengen ya membebani negara dengan ikut berpolitik. Saya tuh bisa membantu negara tanpa ikut berpolitik, tanpa ikut jadi penguasa. Saya akan bantu negara, membantu mensejahterakan warga-warga yang tidak terjangkau oleh negara, membantu infrastruktur, membuka desa-desa kecil menjadi kota-kota baru. Itu kerjaan saya pikir. Dan ini bukan ranah saya. Secara chemistry, menurut saya politik itu ya gimana ya, agak keras, agak kasar. Kalau saya kan kerjanya ya kemanusiaan, mungkin beda ya, agak lembut gitu. Jadi nggak bisa sama. Jadi mungkin buat saya lebih pantas saya dagang nasi kuning aja daripada ikut di partai kuning lagi gitu kan. Bah, soal pilkada, surat instruksinya dikembalikan atau gimana, Bah? Udah, saya dengan surat ini kan saya mengundurkan diri dari semua. Jadi nggak dikembalikan, surat instruksi kan sudah diberikan kepada saya, tapi saya mengembalikan semua instruksi itu. Di pilkada nanti bakal dukung siapa, Bah? Saya dukung siapa ya? Kira-kira menurut kamu bagusan dukung siapa? KTP Pak Yusuf di mana? Jabar atau Jakarta? Saya nggak tahu juga. Saya Jabar banyak teman, di Jakarta banyak teman. Saya kepengen teman saya seluruh Indonesia. Jadi makanya teman-teman menyarankan saya, kamu milik semua. Kalau kamu ikut di Jakarta, akan milik Jakarta doang. Kalau ikut di Jawa Barat, akan milik Jawa Barat doang. Kalau kamu nggak ikut-ikut, kamu milik kita semua. Jadi saya pilih semua pilihannya gitu. Kemeja hari ini bukan resistensi sama partai nih, BH ya? Oh enggak, ini kan kemeja saya yang biasanya. Iya kan? Enggak, biasanya kuning itu kan karena dipinjemin. Kalau sekarang kan emang biasa ini, ya maaf aja ya Pak. Ini ciamplas, ya kan? Ini pakalolo. Kalau ini kasih orang. Udah, apa lagi? Terima kasih, Bang. Terima kasih ya. Banyak pokoknya tadi udah. Yang udah ditanda tangan, Bang. Yang udah ditanda tangan. Yang udah dicap ya, Bang. Saya mau dagang nasi kuning. Jadi nggak ikut lagi di partai kuning tapi dagang nasi kuning tuh tanda terimanya tuh. Kamera Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Kanan Pak. Kanan Pak. Bapak Alun, kiri bawah Bapak Alun. Oh jangan gerakin. Bukan tangan gue tremor. Oh. Jayalah aja lo. Mbak sehat ya, Mbak. Sehat ya, Mbak. Ya. Kanan Pak. Bapaknya. Yang Kanan Pak. kanan lagi. Kanan Pak. Kita doain ya. Pak. Indonesia akan baik-baik saja. Walaupun parpolnya mungkin tidak baik-baik saja gitu ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi.
Kompas TV, independen, terpercaya.